Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimo Adino Pasari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi kelas 1A non-reguler Banjarmasin dengan NPM 20100200019. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Tipe-tipe pengawasan. Pengawasan pendahuluan atau feed-forward control. Yang kedua, pengawasan concurrent. Yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Tahap-tahap pengawasan. Penetapan standar pelaksanaan perencanaan. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pembandingan dengan standar evaluasi. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Berikutnya adalah karakteristik pengawasan. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif. 4. Terpusat pada titik pengawasan strategik. 5. Realistik secara ekonomis. 6. Realistik secara organisasional. 7. Koordinasi dengan aliran kerja organisasi. Fleksibel. Dan 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sedangkan yang 10 diterima para anggota organisasi. Kepemimpinan. Seorang pemimpin diharapkan akan dapat memengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliputi unsur 1. Orang yang mempengaruhi, 2. Metode mempengaruhi, 3. Orang yang dipengaruhi. Bila orang yang dapat dipengaruhi untuk diberlakukan atau bertindak dengan cara tertentu atau menyetujui sikap dan pendapat yang mempengaruhi, dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Adapun metode mempengaruhi dapat berupa kekuatan fisik, penggunaan sanksi, usaha menunjukkan keahlian, karisma atau daya tarik. Hakikat kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi, sehingga terjadilah hubungan pemimpin dan pengikut, atau leader-follower relation. Hakikat pemimpin adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendaki. Dalam metode kepemimpinan, ada kepemimpinan formal yang terjadi karena manajer mengarahkan berstandar pada wewenang formal, sedangkan kepemimpinan informal terjadi karena seseorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Sumber kekuasaan dan penerimaan pengarahan. Seseorang punya peranan sebagai pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Sumber kekuasaan adalah dari kedudukannya berupa imbalan, paksaan, dan hukuman, serta dari orang berupa keahlian dan rujukan. Orang menerima atau teori penerimaan atau acuh tak acuh atau indiferen atas segala sesuatu yang mereka harus lakukan dan mereka tunduk untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, syarat seseorang menerima pengarahannya yaitu jangan menyia-nyiakan wewenang formal. Kemudian jangan takut menciptakan kewajiban pada seseorang. Yang ketiga, ciptakan rasa bergantung seseorang pada Anda. Yang keempat, manfaatkan keahlian yang dimiliki. Dan yang kelima, berikan kesempatan orang lain menghargai Anda. Tipe kepemimpinan. Dari studi berbagai tipe kepemimpinan muncul 1. Pendekatan sifat. Fokus pada karakteristik pribadi pemimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku. Fokus pada perilaku pemimpin. Yang ketiga, pendekatan situasional atau fokus pada kesesuaian antara perilaku pemimpinan dengan karakteristik situasional. Teori lain yaitu teori jalur tujuan menyatakan bahwa 1. Kepemimpinan direktif, memberitahu bawahan, memberikan arahan, memberikan jadwal, dan mempertahankan standar kinerja. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung, yang memperhatikan bawahan, semua diperlakukan sama, semua teman dan mudah didekati. Yang ketiga, kepemimpinan berorientasi pada hasil, menetapkan tujuan yang menantang, mengharapkan bawahan bekerja keras, dan mengharapkan sesuatu yang selalu sempurna. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif, yang selalu berkonsultasi dengan bawahan, memperhatikan saran bawahan sebelum mengambil keputusan. Oke, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.